Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Leonardo Alvinakri. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Dan di video kali ini saya akan mereview sebuah buku sosiologi dengan judul Pengantar Sosiologi yang ditulis oleh Soeharjono Soekanto. Pada buku ini ada 6 pokok materi yang akan saya bahas. Jadi kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu tentang pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok. Jadi, manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, akan tetapi dia adalah makhluk yang mempunyai naluri untuk hidup dengan manusia-manusia yang lain. Naluri ini dinamakan gregariunis, atau keinginan dan upaya manusia untuk selalu hidup berbaur dengan individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kelompok sosial atau social group memiliki arti yaitu himpunan atau kesatuan manusia dalam melakukan sebuah hubungan interaksi dalam sebuah kelompok. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Jadi untuk dapat terjadinya suatu interaksi ini ada beberapa syarat kelompok sosial, yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari anggota kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola pikir. Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Sesuatu aspek yang menarik dari kelompok sosial tersebut adalah bagaimana caranya mengendalikan anggota-anggotanya. Kemudian pada poin materi yang kedua tentang tipe-tipe kelompok sosial. Jadi tipe-tipe ini, tipe yang pertama yaitu tentang klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasi dari beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria dan ukuran, antara lain yang pertama, besar kecilnya jumlah anggota, derajat interaksi sosial, kepentingan dan wilayah, berlangsungan suatu kepentingan, derajat organisasi, dan kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial, dan tujuan. Kemudian yang kedua, kelompok sosial yang dipandang dari sudut individu. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu sekaligus. Dengan demikian, maka terdapat derajat tertentu serta arti tertentu bagi individu tadi sehubungan dengan keanggotaan kelompok sosial yang tertentu. Sehingga bagi individu terdapat dorongan-dorongan tertentu pula sebagai anggota suatu kelompok sosial. Kemudian poin materi yang ketiga tentang kelompok primer atau primary group. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang paling sederhana karena anggota-anggotanya saling mengenal dan mempunyai hubungan kerjasama yang erat, contohnya keluarga. Kemudian kelompok sekunder atau secondary group. Kelompok sekunder adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak bertahan lama, contohnya hubungan kontrak jual beli. Kemudian formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya, contohnya sebuah organisasi. Kemudian informal group merupakan kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali yang didasari oleh pertemuan itu adalah kepentingan dan pengalaman yang sama. Poin yang ketujuh, membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Kemudian reference group merupakan suatu kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan merupakan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang kesembilan, kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Yang ke-10, kelompok volunteer merupakan kelompok yang mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang semakin luas daya jangkaunya. Yang ke-11, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasikan dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Sikap output selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati. Perasaan in-group dan out-group dapat merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme,
sikap etnosentrisme disosialisasikan atau diajarkan kepada anggota kelompok sosial, sadar maupun tidak sadar, serentak dengan nilai-nilai kebudayaan yang lain. Yang ke-12, paguyuban Gemeenschap dan patembayan Geselschap. Paguyuban Gemeenschap adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Patembayan atau Geselschap adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Kemudian poin materi yang ketiga yaitu kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Ini ada dua. Yang pertama, kerumunan atau crowd. Kerumunan atau crowd adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan antara lain kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, yaitu khalayak penonton atau pendengar yang formal, kemudian kelompok ekspresif yang telah direncanakan, kemudian kerumusan yang bersifat sementara dengan kumpulan yang kurang menyenangkan, kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik, dan kerumunan penonton. Kemudian kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum seperti kerumunan yang bertindak emosional dan kerumunan yang bersifat immoral, dan kemudian kerumunan yang kurang beraturan seperti publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Setiap aksi publik diprakarsari oleh keinginan individual yang masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya dan juga masih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mereka yang bergabung dalam kerumunan. Kemudian inti dari materi yang keempat yaitu tentang masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Ini ada beberapa materi juga. Yang pertama, masyarakat setempat atau community. Istilah masyarakat setempat menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batasan-batasan tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Kemudian tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengklasifikasikan masyarakat-masyarakat setempat dapat dipergunakan 4 kriteria yang saling berpautan, yaitu jumlah penduduk, luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman, fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, dan organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Kemudian yang materi tentang pedesaan dan perkotaan yang bagian ketiga yaitu tentang masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Dalam masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Pembedaan mana bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat kota yang tidak tentu jumlah penduduknya. Karena itu urbanisasi adalah suatu proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota, atau dapat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota tadi. Kemudian sebab-sebab terjadinya urbanisasi dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan tempat atau daerah kediamannya. Yang kedua, faktor kota yang menarik penduduk desa untuk pindah dan menetap di kota-kota. Akibat-akibat negatif urbanisasi yang tercepat antara lain pengangguran, kemudian naiknya kriminalitas, persoalan perwisman, kenakalan anak-anak, dan persoalan rekreasi. Kemudian kelompok-kelompok kecil. Ini inti materi kelima dari buku ini pada bab ketiga, yaitu small group atau kelompok-kelompok kecil adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan luas. Kemudian kita masuk ke inti materi yang ketujuh dari buku ini, yaitu dinamika kelompok sosial. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Dalam kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara cepat, namun ada juga yang mengalami perubahan secara lambat. Yang menjadi penyebab perubahan struktur kelompok sosial antara lain perubahan yang pertama, perubahan situasi, keadaan di mana kelompok tata hidup. Yang kedua, pergantian anggota-anggota kelompok. Dan yang ketiga, perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi sosial dan ekonomi. Jadi dari buku yang telah saya review ini, yang ditulis oleh Sir Jonas Kanto, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dari bacaan ini kelompok sosial merupakan kesatuan manusia dalam melakukan sebuah hubungan interaksi di dalam sebuah kelompok. Hubungan tersebut menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong.
Untuk melakukan hubungan ini tentunya harus ada persyaratan, yaitu harus ada manusia dan juga setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Ada juga tipe dari kelompok sosial yang menunjukkan ciri khasnya, misalnya kelompok primer di mana anggota-anggotanya saling mengenal dan juga terjadi hubungan kerja sama yang erat, contohnya keluarga. Tetapi dalam kelompok sosial yang baik ada juga kelompok sosial yang tidak teratur, misalnya kelompok di dalam publik atau tempat umum. Kelompok ini bukan merupakan kesatuan. Setiap aksi publik diperaksari oleh keinginan individual yang masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya dan juga masih bisa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mereka yang bergabung dalam kerumunan. Kelompok sosial tidak selamanya dilihat dari jumlah anggotanya yang terlibat di dalam kelompoknya itu, tetapi ada juga kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang atau 3 orang saja. Ini merupakan suatu kelompok yang secara teoritis terdiri dari sedikit orang saja, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Teman-teman, berdasarkan apa yang saya baca ini, kiranya teman-teman bisa dapat memahami apa yang telah saya bicarakan di sini. Jadi kita sampai di sini saja. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan kalimat, mohon dimaafkan dan juga dikritik agar kedepannya saya bisa membawakan materi sesuai dengan harapan penonton. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.